Halo. Baca dulu. Kangen aku gak? Aku baru live loh. Udah lama nggak live. Aku baru beres kuliah guys. Terus hari ini aku nggak ada kegiatan JKT. Jadi kayaknya kita live aja deh karena udah lama nggak live. Kangen ya. Lihat rambut baru aku. Ya aku tadi kuliah. Ini aku udah pulang. Aku kuliah sampai jam setengah 4 tadi. Terus aku kangen live, jadi yaudah aku live. Kesetrum. Tahu nggak sih, aku warnain rambut sendiri tahu. Keren nggak? Terus rambutku lebih pendek dikit karena dipotong dikit, dipendekin dikit. Aku warnain sendiri, hebat banget gak sih? Aku nggak ke salon. Aku ke salon cuma buat potong rambut doang. Jadi aku potong rambut dulu, baru kayak sehari setelahnya aku warnain rambut. Karena aku nggak mau warnain di salon, karena kalau warnain di salon ya sebenarnya mungkin lebih gampang ya diwarnain orang, diwarnain salon, tapi dia karena pakai kayak pasti ada tambahan-tambahan chemical yang super keras, jadi itu membuat rambutku makin rusak. Jadi aku di rumah warnainnya pakai cat rambut. Jadi oh ya kan aku belum live cerita-cerita tentang ke Jepang ya. Jadi di Jepang kemarin, karena aku sekarang kayak udah suka banget cat rambut, aku jadi udah mulai kayak jarang ngeliat make up masih. Tapi aku jadi kayak lebih excited ngeliat cat-cat rambut gitu loh. Karena di Jepang tuh warnanya bagus-bagus. Nah ini aku kemarin beli cat rambut yang bubble gitu. Jadi gampang, dia tuh kayak tinggal bentuknya dia bubble foam, terus tinggal di keramas-keramasin. Jadi lebih gampang diaplikasikannya. Dan kayak nggak mungkin fail gitu loh kalau yang bubble. Karena gampang dan super praktis. Kalau yang kayak biasa cat doang kayak aku nggak bisa deh. Jadi makin blonde. Ini bukan blonde kocak, blonde tuh kuning. Itu abu-abu. Ini tapi karena di live sih. Kalian kalau lihat aslinya pasti lebih bagus. Jadi ini tuh warnanya lavender greige. Sebenarnya ada hint ungunya kata boxnya, tapi kayaknya nggak ada. Mungkin perasaan si boxnya itu aja sih. Jadi dia tuh grey dan beige dan digabung jadi greige. Ini kuning dari mananya sih? Belajar warna gak sih? Pakai cat yang ada gambar idol K-pop bukan? Yang Espa. Aku
beli satu itu, tapi belinya di Indo, itu mah di Indo juga ada kan. Ada namanya Milk Tea Grey, tapi aku belum pakai. Padahal itu yang pertama kali aku beli. Tapi pulang dari Jepang karena aku beli banyak banget warna-warna coklat, tapi yang kayak hint, yang undertone-nya beda-beda. Ada yang pistachio ash, jadi dia kayak ada hint hijaunya dikit. Pokoknya warna yang ash brown gitu. Tapi kalau yang itu yang ada si Aespa-nya aku beli juga tapi belum pakai. Nah, itu juga gampang karena dia foam. Aku kayaknya udah menemukan cara yang gampang buat cat rambut adalah pakai foam aja. Jadi buat kalian yang mau cat rambut juga tapi takut gagal, susah, belum pertama kali, harus coba yang foam aja. Tapi sebenarnya aku aku kan pernah, ini kan kedua kali ya sebenarnya aku warnain sendiri pakai yang bubble foam gitu. Pertama kali tuh aku warnain waktu rambut merah. Jadi aku tuh waktu itu cuma touch up doang. Aku waktu itu cuma touch up doang yang si merah itu. Dia kayak lebih gelap. Soalnya waktu itu kayak udah terang gitu merahnya. Aku nggak mau terang-terangkan merahnya. Terus dia tahan gak ya, lupa deh aku. Tahan sih, tapi emang nggak selama kalau cat di salon ya. Tapi ya sebenarnya soal ketahanan warna mah tergantung kamu maintain warnanya gimana. Kalau aku kan aku usahakan jangan keramas sering-sering ya kalau misalnya udah warnain rambut. Jadi kalau misalnya mau cat sendiri, cat pakai bubble foam itu, tapi kalau misalnya keramasnya jarang-jarang juga harusnya warnanya tetap stay. Jangan sering-sering keramas aja. Sebenarnya rambutku masih bagus ya ini ya. Sebenarnya kemarin aku kan show, aku belum keramas karena aku tuh hairspray-nya nggak terlalu banyak kan kemarin. Jadi aku sisir aja biar dia tetap tetap halus. Terus aku pakai dry shampoo yang disemprot gitu. Jadi dia tetap tetap apa? Tetap tetap apa yang nggak lepek gitu. Apa sih kebalikannya lepek itu apa? Terus kemarin akhirnya kalau aku bilang nggak keringetan gimana? Sampai guys, ini bukannya pick me, tapi aku kalau show nggak keringetan sih, tapi aku nggak keringetan di bagian atas ini, di muka di sini aku nggak keringetan. Dan itu sudah terbukti dari kakak rambut juga bilang. Bahkan waktu itu ada yang pernah ngomong nih, Jessie nggak power ya narinya ya, kok nggak keringetan? Terus aku kayak, emang keringat itu hasil kamu power atau nggak power? Kan ada genetik yang namanya nggak keringetan di muka. Aku tuh nggak keringetan di muka, jadi kalian pasti akan jarang banget menemukan aku mukanya bercucuran keringat tuh nggak mungkin. Kalau kalau kayak gitu berarti lagi sakit kayaknya deh. Kan kalau sakit kan keluar keringet ya. Atau enggak ya paling off air. Kalau misalnya di teater tuh enggak, karena teater kan masih dingin ya. Kalau off air oke lah off air karena panas banget kan, gerah gitu. Jadi itu nggak bisa disamaratakan, semua orang keringetan tuh nggak bisa disamaratakan, nggak boleh. Terlalu stereotype. Dan aku seneng banget kemarin pas aku balik dari Jepang, aku ketemu hair care yang bisa balikin rambut aku yang rusak itu. Jadi aku ingat banget pas dari Jepang, berangkat aku berangkat ke Jepang dengan keadaan rambutku super kering. Karena malamnya sebenarnya itu salah aku sih, karena malamnya pas aku keramas dan aku keringin tuh nggak nggak bener-bener kering. Jadi aku hair dryer karena aku inget banget itu kan berangkat pagi, kan abis setlist perform Passion 200%. Besoknya malamnya kita berangkat ke Jepang. Nah, itu aku keramas kan malamnya tuh. Nah, paginya aku kuliah dulu pas mau berangkat ke Jepang malamnya. Dan karena pagi, jadi kayak waktu malamnya after teater itu aku tuh ya udah keramas, terus keringinnya nggak bener-bener kering. Dan aku kalau misalnya nggak bener-bener kering rambutnya, dia tuh jadi kayak bukannya lepek tapi jadi kayak malah kering gak jelas, jelek gitu loh. Jadi aku waktu itu emang
emang salah aku karena waktu aku capek, kayak aduh aku nggak peduli, aku mau tidur karena besok aku kuliah dan aku masih harus cek recheck buat persiapanku ke Jepang. Akhirnya malamnya ya udah aku kayak ya udahlah ya udah, aku mau langsung tidur karena aku ngantuk banget. Habis itu udah besok paginya kering banget. Terus akhirnya pas sampai Jepang, hal pertama yang aku cari adalah hair oil sama hair mask. Jadi kan aku punya ini kan hair mask ya, ini kan hair oil yang biasa aku pakai. Ini brand Jepang juga. Tapi menurutku dia udah kayak menurutku udah agak nggak works di aku karena entah mungkin rambut gue terlalu rusak, jadi dia sudah tidak bisa memperbaikinya. Jadi aku nyari-nyari lagi hair oil yang merek lain. Akhirnya aku ketemu si ini, sama-sama warna ungu lagi, botolnya lucu banget. Ini juga bagus. Ini tadinya tuh kita kan selalu kayak ada satu tempat yang kayak udah pasti kita datangin buat belanja gitu kan. Nah aku kebetulan ketemu Mute di hair section ini. Terus dia lagi nyari sampo dan hair oil juga. Terus dibilang ini bagus kata orang-orang. Terus ada testernya kan. Terus aku ambil dulu. Pas aku pakein di rambutku yang masih kering itu kayak nggak ngaruh karena kan rambutnya masih kering dan nggak basah kan. Kan kalau hair oil harusnya pakainya after keramas dan masih setengah basah gitu kan. Masih lembab baru di hair dryer. Nah, jadi kan aku kayak masih agak skeptis, tapi aku ya udah deh coba gitu. Akhirnya aku beli ini nih. Terus aku kayak stay di hair section di bagian rambut tuh kayak agak lama karena aku juga nyari di TikTok kayak review-review orang pakai ini. Terus akhirnya aku nemu juga nih ada satu hair mask yang katanya dia tuh terkenal banget di warga lokalnya Jepang. Karena ada brand yang dia tuh terkenal di khalayak turis, tapi menurut warlock tuh kayak itu biasa aja, bagusan yang ini. Terus oke, ya deh mau coba karena kata orang-orang Jepang aslinya bagusan yang ini gitu, ada namanya. Dia botolnya pink gitu. Terus sebenarnya kayak pretty girls don't gatekeep, tapi kayak nggak bisa nyebutin merek. Dan ada di kamar mandi, nggak bisa aku tunjukin, nanti aja kalian cari aja hair mask yang terkenal di kalangan orang Jepang, udah kalian lihat aja. Pokoknya betul botolnya bentuknya pink dan dia kayak bentuknya kayak lotion gitu, jadi kayak di pencet gitu, bukan yang di pump. Kan kalau biasanya kan di pump gitu kan kalau hair mask, atau enggak yang di dalam yang di dalam kayak apa sih ini namanya, tube gitu. Lalu kalau misalnya mau tahu, kalian video call sama aku aja, tanya apa sih hair mask Jepang yang bagus banget itu. Dan pas pertama kali aku pakai itu beneran lembut dan halus banget sumpah rambut aku. Jadi kan step keramas aku itu kan pertama ya aku basahin dulu kan. Abis itu aku sampoan pakai sampoku yang biasa yang damage repair itu. Abis itu aku pakai si hair mask ini. Bonanya pas VC boleh? Bonanya pas VC. Tanya aku. Bonanya pas VC. Jadi setelah aku pakai hair mask, aku apply di rambut. Jadi karena atasku juga kering, jadi orang tuh kan sebenarnya pakai hair mask cuma di bawah-bawahnya aja ya, batang rambutnya aja ya. Tapi aku pakai sampai akar juga, tapi di akar juga nggak terlalu banyak, takutnya terlalu lepek juga. Jadi awalnya kayak aku pump dua gini kan ada kan di pump, terus diginin bagi dua, satu sisi. Aku fokusin dulu satu sisi, kalau misalnya kurang tambahin lagi. Aku pakai emang agak banyak sih, habis satu sisi lagi, terus sisanya buat di atas. Habis itu setelah itu aku tungguin sekitar kayak 15 sampai 20 menit. Nah, itu 15 sampai 20 menit dipakai buat hal yang lain kayak buat sikat gigi, cuci muka. Nah, habis itu sambil ditungguin. Habis itu waktu aku bilas, wow, beneran halus banget. Tapi kayak nggak bisa menilai saat masih basah. Harus melihat hasil setelah di hair dryer. Jadi ya udah aku masih kayak ini masih normal, masih karena basah jadi ya udah halus gitu kan. Terus akhirnya aku karena udah beli ini juga, aku nyobain sini, dan ternyata bedanya itu antara dua ini
Dia tuh teksturnya tuh lebih lebih lightweight, gimana ya, lebih thin. Kalau yang itu lebih thick, lebih tebel. Nah, mungkin yang lebih tebel ini tuh kayaknya udah gak cocok sama aku karena bukannya dia malah moisturize, tapi malah jadi lepek dan jelek. Sedangkan kalau yang ini tuh dia tuh moisturize ya menurut aku ya. Dan dia tuh karena teksturnya nggak terlalu tebel, jadi dia masih agak cair. Jadi walaupun kayak aku pakai berlayer-layer tuh dia nggak akan lepek. Nah kalau ini aku pakai kayak 2 pump buat satu satu bagian rambut itu bakal lepek banget. Sedangkan kayak waktu itu kan lagi kering banget ya, jadi ya mindsetnya ya udah pakai yang banyak hair oilnya, tapi giliran pakai yang banyak itu malah lepek. Jadi susah ya. Jadi akhirnya aku nyobain yang ini dan waktu aku ngeliat teksturnya dia lebih cair. Jadi semoga bagus gitu. Tuh, habis itu akhirnya pas aku udah selesai mandi, jadi aku keringin dulu pakai handuk di. Terus sekarang aku udah tahu guys teknik trik supaya rambut kalian nggak kering juga. Ternyata aku baru tahu kalau misalnya rambutnya panjang itu nggak boleh digini-giniin. Pakai handuk itu nggak boleh. Itu karena bikin dia jadi kering. Jadi harusnya jadi cuma boleh di tap tap, pakai handuk di tap tap seperti ini gitu. Jadi nggak boleh dikusek-kusek gini, nggak boleh. Nah aku selama ini kayak gitu. Nah makanya mungkin itu kenapa jadi kayak agak kering dan kusut ya mungkin ya. Jadi nggak boleh digituin ya guys. Harus di tap tap gini. Nah kalau misalnya dia masih basah banget, aku pakai sebelum pakai handuk aku ambil terus aku press gini. Tapi itu kan keadaan lagi masih basah, jadi nggak ngaruh gitu. Tapi pokoknya jangan pakai handuk. Habis itu kalau misalnya kayak udah diperas, udah nggak terlalu kayak basah banget, baru pakai handuk di tap tap secara gentle gitu. Nah yang di atas juga boleh digitu-gituin karena yang di atas kan karena dia kan di sini kan lebih banyak minyak ya, jadi tuh nggak separah itu keringnya. Habis itu akhirnya aku pakai hair oil ini. Jadi aku pakai satu pump, habis itu kayak aku gini-gini terus kayak satu sisi dulu. Terus aku tuh lebih fokusin ke bawah-bawahnya. Karena di bawah-bawahnya tuh super kering kan, bercabang. Nah, jadi aku lebih fokusin ke bawah-bawahnya baru kayak sisa-sisa kayak residu-residunya baru dipakein ke bagian-bagian atas. Hair oil nggak boleh dipakai di sini ya. Kalau dipakai di sini itu lepek banget karena rambut kita itu kan juga memproduksi minyak. Jadi kalau misalnya kalian pakein hair oil juga ke akar rambut itu lepek parah. Jadi jangan ya. Mungkin di atas-atas ini nggak apa-apa nih, di ujung-ujungnya gitu. Baru tahu kan kalian? Nah, udah nonton, makanya nonton live aku sampai habis, banyak informasi, banyak ilmu daging. Nah, habis itu udah, terus pas aku giniin, terus kayak wow halus gitu kan. Terus pas aku hair dryer kayak wow halus. Kan biasanya maaf banget tadi nge-lag. Sebenarnya bukan salah aku sih kenapa aku harus minta maaf. Kan kalau misalnya wifi bukan salah aku, iya kan? Kan aku bukan yang mengatur sinyal yang ada di sini. Ya udah kalau kalau nge-lag tungguin aja nggak apa-apa, dia bakal balik lagi kok. Tapi emang belakangan ini lagi kayak ada gangguan gitu, makanya aku juga nggak mau live karena kayak aku pasti dihujat habis ini. Nah sekarang kayak aku memberanikan diriku lagi. Karena aku soalnya selalu bete, kayak maaf banget nih ya, jujur aku kayak selalu kayak hah nggak mood, bete. Jadi udah aku nggak jadi, karena kalian komen kayak gitu juga karena ya bukan salah aku kalau wifi nge-lag. Kalau kita udah bayar dan ternyata wifi nge-lag kan ya bukan salah kita ya. Ada, mana ada nge-lag dihujat, ada, baca tuh. Ya bukan dihujat sih, tapi kayak ya gitu, kayak masa ya ping ya pokoknya gitu deh. Jadi kalau misalnya nanti nge-lag tungguin aja, nggak apa-apa, dia bakal balik lagi kok. Gitu sesi sharingku soal hair care. Saya tidak nge-lag.
Oke, makasih ya. Terus sekarang karena rambutku lagi kayak gini, aku jadi sering banget nyisir. Kalau dulu kayak aku nggak peduli, dulu aku jarang banget nyisir, sumpah. Sekarang lagi jadi sering banget nyisir. Tapi nyadar gak sih rambutku kayak lebih pendek dari biasanya gitu. Waktu itu udah segini loh rambutku loh, terus aku potong sampai sini. Dulu udah seperut segini di tulang rusuk. Tapi karena bercabang banget, padahal aku sebenarnya sedih banget sih harus potong rambut waktu itu karena kan aku panjangin ya. Tapi aku pikir kayak ya rambut akan tumbuh lagi lah gitu. Tapi menurut itu kurang panjang, kayak kurang kurang yang bisa menutupi pundak aku gitu loh. Jadi doain semoga rambutku cepet panjang ya. Tapi jangan bercabang. Tapi jangan kering lagi semoga. Siapa yang video call? See you di video call. Emangnya udah sold out? Masih bisa ah? Oh udah. Oke. Aku VC bareng Cici Jeci. Iya, nanti ketemu ya. Nggak dapet kok gitu sih. Kamu udah nggak excited ketemu aku ya? Outfit MNG udah ada belum? Jadi kemarin di Jepang aku beli outfit MNG. Kayak ada beberapa clothing piece yang menurut aku di Jakarta nggak ada. Terus kayak ada manekinnya kan. Terus aku kayak aku bisa melihat ada apa ya? I can see the vision. I had this vision. Aku bisa recreate look ini. Tapi cuma dijual di situ karena aku kayak nggak tahu ada jual di mana. Terus akhirnya aku beli. Dan kayak aku tetap jadi Dubai Cui guys, tetap hijau sama coklat color palette-nya. Hijau coklat. Nggak sama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Ya itu kan banyak karena ada yang nanya aja, ada yang mau samaan juga. Jadi udah aku kasih tahu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Tapi hari ini aku mau keramas karena udah kalau habis show itu nggak boleh lebih dari sehari nggak keramasnya. Jadi hari ini aku keramas. Tapi besok aku show lagi dan malamnya harus keramas lagi. Kenapa di dunia ini harus keramas? Kenapa rambut harus lepek dan kenapa rambut harus kotor? Kenapa nggak rambut selalu bersih aja? Sebenarnya bukan rambutnya yang kotor, tapi kayak kulit kepalanya yang kotor gitu ya nggak sih? Kayak aku nggak mau sering-sering keramas. Keramas tuh bikin kering sumpah. Dan dia bisa melunturkan warna rambutku yang indah ini. Tapi ini aku suka banget sih warnanya. Jadi sebenarnya waktu yang syuting Dekat Namun Jauh itu yang Tim Passion, sebenarnya aku maunya warnanya kayak gini. Tapi waktu itu kakak salonnya emang agak ya jadi kagak ngerti aja sih. Tapi kayak aku nggak enak juga ngomongnya. Kan waktu itu kan kayak agak coklat kuning gitu ya. Sekarang tuh lebih ash, lebih abu-abu gitu. Jadi aku suka. Benar, lebih pirang waktu itu. Mana outfit MNG? Loh, masa dikasih tahu outfit MNG-nya apa? Kan udah dikasih tahu warnanya. Masa mau lihat duluan? Iya, ya, tapi warna rambutnya kayak matching sama kostum lagu. Iya lagi, bener. Itu thumbnail foto kapan? Foto kemarin. Iya, fix Dubai Cui warnanya. Gonta-ganti warna rambut gak diomelin mama? Enggak lagi.
mamiku kayak, bahkan aku kalau warnain rambut izinnya ke JKT bukan ke mamiku, sumpah aneh banget ya. Tapi yang ini aku yang retouch warna ini, halo, halo, aku live sejam aja ya, setengah jam lagi aku udahan sumpah. Pokoknya sejam pas. Sekarang sudah aku live 30 menit lagi. Karena aku cuma mau live sejam doang. Enggak ngambek. Udah bukan eranya lagi. Asik. Memang kayak udah bukan era aku lagi deh. Ini udah bukan era kita lagi ya. Udah saatnya udahan ya live-nya. Tuh kan langsung ada asumsi-asumsi yang tidak benar. Contohnya mau main HP pasti, maksud banget. Pokoknya 30 menit lagi ya guys aku udahannya. Besok aku TWT. Akhirnya Tim Passion TWT ya. Yang lag tuh sebenarnya nggak kehitung nggak sih? Apa tetap jalan? Entah. Nggak, jangan, kita masih bohong. Bohong, super bohong, aku nggak percaya. Bener-bener gak percaya. Kamu pikir aku bisa dibohongin? Buktinya gue beli vegetable ini. Ya udah berarti kamu benar. Oke, kalau kamu jujur berarti. Triat mie ayam kapan lanjut? Nggak mood. Boleh nggak kalau jawaban yang nggak mood? Atau harus pakai jawaban yang lain yang lebih make sense? Boleh ya? Oh ya udah, oke. Mau sekali-sekali suka-suka aku. Tidak mengikuti standar. Tapi kan kalau nggak mood make sense kan? Kan nggak di post aja, makan tetap makan, tapi tidak di post. Aku tapi masih posting di PM. Aku masih post di PM. Tuh, kata Kak Cengs, makanya langganan PM, guys. Iya, langganan PM. Cariin aku dong biar aku makin rajin PM-nya. Teman-teman tolong lindungi aku dari wifi yang super jelek ini. Ya aku harus apa? Aku harus manjat ke genteng. Terus memperbaikinya. Sabar. Yaudah kalau misalnya nggak suka nonton yang nge-like keluar aja nggak apa-apa. Mau banget sini di hotspot please. Upgrade wifi bukan urusan aku.
Halo. Aku nggak mood jadinya. Bad mood gak? Udah aku udahan aja lah. Udah aku mau udahan. Aku baca top gifter. Nggak, aku give up. Maaf banget, never give up, cuma saat melakukan hal-hal lain, tapi soal life aku give up, maaf. Nggak mau ah. Astaga, ada yang bilang sengaja. Oh my god, segitunya. Menggeram. Tim passion wear passionate. Wifi ku tidak passionate, Kak. Gimana, Kak? Nggak ah. Aku mau mandi. Aku mau scroll TikTok, main HP. Ganti ke wifi dream. Setuju. Gimana nih? Nggak passionate banget nih. Bukan akunya ya, nggak passionate ya. Tuh, kenapa sih di highlightnya yang mau main HP-nya orang wifi-nya nge-lag? Kenapa yang di highlight mau main HP-nya? Jadi kan lo bilang mau mandi, mau ini, mau itu. Tadi aku udah switch ke kuota, aku nggak ada sinyal, aku di kabupaten. Rumahku di kabupaten, di desa rumahku. Di kampung. Ya sudah, aku mau baca top gifter dulu sebelum nge-lag lagi. Ya udah nggak tahu udahannya kapan, tapi aku baca top gifter dulu ya, minimal ya. Oke, 26 ada Alanis, 25 ada Devanya, 24 ada Kalis, 23 ada Bang Cipe, 22 ada Katriona, 21 ada Denatasha, 20 ada Akhas, 19 ada Kak Hashim, 18 ada Karin, 17 ada Hilal, 16 ada Adik Rizaliana, 15 ada Kayla, 14 ada Ryan, 13 ada Cengs, 12 ada Es Batu Cair, 11 ada Brilian, 10 ada Mutia, 9 ada Adit, 8 ada Beat Zyger, 7 ada Dava, 6 ada Alesi, 5 ada Amalina, 4 ada Nilu Love Pio, 3 Oke, tadi nge-like bentar. 3 ada Nilu Love Pio, 2 ada Kak Adlin, dan nomor 1 udah Kak Maul. Cepet-cepet baca, takut nge-like lagi. Ah, kok Vincent terlewat? Oh iya, Deng. Nomor 4. Loh, nomor 3 ada Ko Vincent. Tadi kok Nilu dan Vincent ketukar sih? Kok beda? Ya udah, tadi udah dibacain ya. Ada Ko Vincent. Sebenarnya aku mau 20 menit lagi, tapi kalau misalnya tidak bisa survive sampai 20 menit lagi, ya udahlah. Gimana ya? Kenapanya? Kejam, jahat, tega, gak sayang fans Farheh. Bukan aku yang kayak gitu ya. Aku live, tapi giliran aku nge-lag, aku dihujat. Aku dibilang tadi disuruh jual HP-nya, suruh beli kuota, terus suruh apa tadi lu banyak lah. Kalian yang jahatin aku, sumpah. Aku diem aja dibilang jahat. Memang sudah bukan saatnya. Sudah bukan eranya lagi. Asik. Perci kecil.
lakuin ini itu pasti dihujat. Sumpah gerakan ini kan addicting banget ya. Aku setiap ada anak terima aku gini. Lakuin ini itu pasti dihujat. Tuh, aku aja baik ya, komennya nggak baik sumpah. Komennya nggak bener jujur. Tuh, ada yang ngomong lu gua hujat sini. Ada yang ngomong sok galau lu Jess. Apa coba? Suatu saat kalau aku pergi, jangan tanya kenapa alasannya. Akan pergi sejauh mungkin. Lupain aja aku. Gak usah ingat-ingat momen-momen bahagia kita. Ada yang ngatain drama Cina, boy. Yang boleh ngatain Cina yang sesama Cina. Kamu gak boleh ngatain aku Cina. Oh, tadi bilang drama Cina gitu. Oh, ngatain. Tuh ada admin. Halo admin lagi standby. Admin nih, komentarnya kurang ajar semua, ban aja nih yang nonton nih. Admin tolong liatin admin. Ini yang pada ngehujat tolong di ban-banin aja biar kagak bisa nonton live JKT. Biarin aja tuh. Biar mikir 2 kali waktu ngetik, ada yang namanya konsekuensi. Tuh oh, sabar, aku yang disuruh sabar ya. Kok admin bukannya admin yang ban-banin, aku yang disuruh sabar. Disuruh sabar. Admin jangan begitu. Aku sabar tahu, dari tadi wifi ku jelek nih, aku sabar. Aku sabar terus. Drama Cina bukan drama Cina. Ih, ngatain lagi tuh. Admin aku dikatain drama Cina. Admin gimana dong? Nih, orang-orangnya nih. Hah? Tuh, katain Nono ya, guys. Makasih udah belain aku. Admin, kalau misalnya aku nge-lag kan bukan salah aku ya. Salah sinyalnya ya, tapi kan aku masih berusaha sampai akhir ya di sini ya. Aku tidak meninggalkan, tapi mereka semua melontarkan kalimat yang negatif ke aku. Jadi aku kayak, aku gak kuat lagi. Semuanya ada batas sabar. Aku pikir selama ini tuh template sumpah dari adminnya, ternyata dia beneran memantau. Terima kasih ya admin IDN, admin Teams. Love banget. Pokoknya kalau habis ini nge-lag lagi, sabar aja. Kalau nge-lag lagi sabar aja, sabar. Weh, ada fanbase di sini, ada linear. Halo. Ini beneran kan nih, official kagak nih? Sabar.
sabar ya kakak-kakak. Kalau sabar disayang Trisha. Udahan aja, kamu aja soalnya yang udahan. Pokoknya kalian harus mulai sekarang harus menjaga komentar kalian ya, harus tetap kondusif. Kalau sampai kalian ada nih ya, sekarang aku bisa banget, aku bakal screenshot komen-komentar yang menurut aku ini menyakiti hatiku. Aku screenshotin beserta nanti profilnya, aku screenshot, abis di ban kalian semua, di blacklist. Tuh, udah gak respect, masa ngomong dinyanyi-nyanyiin? Kagak ada respect-respectnya. Ding, ding. Jangan sampai aku berubah. Nggak sempet ambil panci, jauh. Tapi jujur aku cantik gak? Cantik kan? Makasih. Besok nonton ya TWT Team Passion. Cantik tapi sedikit galak. Kak Cengs, menurut kamu, kan kamu yang kamu melihat progresku selama ini ya. Menurut kamu Kak Cengs, aku galak seperti ini normal gak? Kalau misalnya komentarnya rage baiting semua. Coba deh sekali-sekali memposisikan diri kalian menjadi aku. Menjadi member JKT. Udah banyak tekanan di kuliah. Tekanan di sini, lalu kalian tekan lagi di live karena wifi ku nge-lag. Kira-kira itu normal gak kalau galak? Makasih yang masih waras dan bilang itu normal. Tapi kalau enggak, stop aneh-aneh. Dibalas admin. Love you admin. Lu jadi gue sini yang gawe demi VC 3 menit itu. Oke, tukeran yuk. Yuk tukeran. Fansnya normal gak lihat idolnya gini? Ya kan kalian yang bikin gak normal. Kalau kalian baik, Jessie cantik, lucu, imut. Dan komennya ya udah, kamu keren banget, mengapresiasi, nggak marah-marah, nggak suruh aku jual HP kalau wifi-nya lagi nge-lag, nggak suruh ke genteng benerin wifi, aku normal, aku kayak, oh iya maaf ya wifi-nya nge-lag. Tapi kalau misalnya, jual HP lu, beli wifi, bayar wifi, nggak bener, blablabla, ya aku mirroring, tahu nggak guys, mirroring. Perilakunya mirror dengan apa yang kalian lakukan untuk aku. Jangan sampai aku menggeram nih. Udah stop kayak gitu ah. Ya pokoknya kalau nge-lag sabar aja lah. Sabar, kenapa nggak bisa sabar sih? Sabar. Orang akunya nggak pergi, akunya di sini loh.
Ya kan, tapi ada yang nggak sabar, ada yang marah-marah. Ini yang sabar cuma Kak Cengs doang yang baik, sisanya marah-marah. Kali ini aku akan menetapkan mirroring. Tapi yang penting tetap imut. Tuh, gue dukung lu karena emang wifi di Tangerang lagi. Gue dukung lu karena emang wifi di Tangerang lagi error. Makasih banget ya Azela Zela. Kamu tahu ya di Tangerang ya. Buzzer, astaga, Tuhan Yesus. Kalian tahu nggak kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Tahu nggak? Tahu ya. Jangan sampai kalian merasakan aku akan selesai 5 menit lagi, gak mau tahu. Aduh, raungannya keluar ya. Jangan sampai aku meraung. Jess, kapan passion 200%? Gak tahu, aku bukan JOT. Minta maaf dulu sama aku. Ini kalau ada yang gini-giniin aku nih, jadi sih mau aku giniin gitu semua, aku giniin. Tuhan, aku berdoa semoga yang nonton hari ini dan bilang dan menghujat aku, semoga di kehidupan berikutnya diberikan kesempatan untuk menjadi idol, specifically JKT48, dan mereka lagi live streaming terus wifi-nya nge-lag, terus nanti mereka merasakan hujatan yang sampai bikin mental mereka down. Amin. Aku aminnya nggak tulus kok, karena aku nggak mau kalian merasakan hal itu.
Jadi aku nggak mengaminkan di dalam hatiku juga, itu hanya di dalam mulutku saja. Tapi kalian tetap marahin aku. I deserve an apology. Iya, oke. Oke, terima kasih sudah dimaafkan. Jangan gitu lagi ya next time. Aku cukup sampai sini saja. Terima kasih sudah ada di perjalananku yang hampir 8 tahun ini. Sampai sini saja liveku hari ini. Aku minta maaf kenapa? Aku kan bukan aku yang mengatur sinyal wifi-nya. Kamu bentak kami, enggak. Ya udah, aku minta maaf juga kalau misalnya aku marahin kalian itu karena aku emosi, karena kalian gituin aku. Tapi sebenarnya aku nggak beneran kok. Aku nggak beneran marahin. Aku nggak beneran doain kalian kayak gitu juga. Ya udah, baikan ya. Next time jangan gituin aku lagi ya. Oke, kita baikan ya, nggak musuhan lagi. Oke. Kalau gitu, kok besok, video call sama aku. Kalau nggak video call artinya nggak sayang lagi. Atau nggak, ya ketemulah di meet and greet atau di video call atau di teater. Oke? SO semua. Ya udah, bilang JKT tambahin lagi biar bisa dapat sesi sama aku. Ya udah, aku udah maafin kalian kok. Berarti kita sudah baikan ya? Udah baikan ya? Kalau gitu, tapi artinya kalau baikan tapi aku tetap harus end live karena aduh mau muntah. Karena aku bukan maksudnya bukan karena kayak gitu, tapi maksudnya kayak tadi gitu. Beneran, beneran bukan, maksudnya muntahnya bukan karena abis baikan. Tadi tiba-tiba kayak aku mau kayak tadi kayak mau sendawa tapi kayak tiba-tiba gitu. Bukan kayak gitu, tapi beneran baikan. Hah? Oh, pusing. Tahu nggak sih, kita tuh kayak kita toxic, tahu nggak? Tahu nggak sih, ini toxic relationship. Aduh, kok berantakan? Kayak abis berantem, jambak-jambakan. Ayo jangan jadi toxic, kita harus baikan. Iya, maaf ya. Kita baikan ya. Apakah aku berpose imut sudah dimaafkan? Oke, sudah dimaafin karena imut. Oke. Sekarang setiap kali ada komen marah-marah, aku kan kayak semua bisa ditenangkan dengan kelucu dan keimutan. Oke deh, karena sudah selesai, aku mau udahan. Bye-bye. Pokoknya kalau ada masalah harus diselesaikan dulu. Jangan diudahin live-nya pas lagi masih ada yang berantem. Deal ya. Baikan ya.
Semoga nanti-nantian kita nggak berantem lagi, oke? Oke, bye-bye. Selamat maghrib. Selamat sholat. Bye-bye. Gimana cara end-nya? Oh ya. Dah.